Siapkan radiogram. Dari Pangkostrat, Pimpinan Angkatan Darat, seluruh Panglima Kodam. Isi berita, tanggal 30 September telah terjadi coup atau pengambilan kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak Gerakan 30 September. Halo? Di sini Umar, Pak. Saya melaporkan bahwa saya baru saja tiba dari istana dan ternyata Bapak Presiden tidak berada di sana. Malah Brigjen Suparjo yang ada di sana. Cukup mengherankan bahwa menurut laporan piket, dia mengenakan PDUB. Ada apa dia di sana? Seharusnya dia kan di Kalimantan Barat. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Siapa? Komodor Leo Watimena. Persilakan dia masuk. Siapa? Boleh dikatakan masyarakat belum menampakkan reaksi apa-apa. Tapi keadaan akan menjadi lain. Sebagian bukti-bukti yang saat ini sudah bisa kita kumpulkan dan adanya kegiatan masyarakat di wilayah. Untuk sementara susun saja dulu semuanya. Saya akan menemui dulu Leo. Barangkali sebentar lagi kita akan menerima penjelasan dari dia mengenai Angkatan Udara. Silakan duduk. Saya betul-betul tidak tahu latar belakang semua ini.
Karena itu saya menghadap Pak Harto. Leo, saya mengenal Untung sudah lama sekali. Pada waktu saya menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, Untung adalah Komandan Kompi dari Batalion 444. Sejak tahun 45, Untung sudah dibina oleh komunis yang mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis Alimin. Jadi jelas bahwa gerakan 30 September bukan sekedar gerakan yang menghadapi Angkatan Darat, tapi suatu gerakan yang ingin mengadakan coup. Naluri militer saya benar bukan? Kawan Syam, perhitungan kita tidak lengkap. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita, sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Kalau sudah demikian halnya, saya kira kawan Kolonel Latif akan lebih mampu menghitung angka-angka kekuatan kita, karena Jakarta adalah wilayahnya. Yang paling penting saat ini, kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Ya, baik hukum, politik, maupun militer. Firasat militer saya mengatakan, cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang, karena kita harus terus berjaga-jaga. Kalau begitu, mari kita hitung angka-angka kita. Tapi sebelumnya, kita harap saja kekuatan kita yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bujukan siapapun. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Dan yang lebih penting lagi, kita harus membiarkan terlebih dahulu masyarakat mengetahui serta mendengar secara langsung apa sebenarnya yang dilakukan Untung dan gerakannya. Saat ini Presiden Soekarno dan beberapa menteri juga berada di Halim. Oleh karena itu saya memutuskan untuk segera membebaskan dengan menguasai Halim. Secepatnya supaya segera dipersiapkan rencana operasi Halim. Kolonel Wahono, segera hubungi Kolonel Sarwo untuk rencana operasi ini. Siap. Hubungi Ketua AID. Laksanakan. Siap, kerjakan. Sementara Kolonel Latif mengadakan konsolidasi dan Mayor Suyono terus mencatat situasi. Saya dan Letkol Heru sebaiknya kembali ke tempat beliau-beliau dan pemimpin besar revolusi Bung Karno.
pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke Kostrad. Setelah aku nilai, aku pertimbangkan, aku uji, di dalam ini situasi dan kondisi, di antara Mursid, Pranoto, Basuki, Harto dan Rukman, aku tetapkan untuk sementara pimpinan Angkatan Darat aku pegang sendiri. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, aku tunjuk Pranoto selaku caretaker. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada tindakan 30 September 1965, maka oleh pimpinan gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Trikora dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten, pekerjaannya dibantu oleh... Selanjutnya, kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan. Begini. Kalau kolonel mau berjasa pada negara dan ingin membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan bagaimana caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak. Pangkostrat menilai karena wilayah Halim telah dipergunakan sebagai basis gerakan 30 September dan kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostrad. Maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang ke Pangkalan Iswai di Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. Betul, Pak.
Siang ini juga RRI harus menyiarkannya. Kerjakan sekarang juga. Siap. Bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa Bintara dan Tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Sedang bagi para Bintara dan Tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Masyarakat tentunya sudah banyak yang mendengarkan siaran Untung. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan. Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap. Kami telah siap dengan pasukan. Perlu berapa lama menyerang ke situ? 25 menit, Pak. Segera kerjakan. Jaga jangan sampai terjadi korban. Firasat kawan Brigjen Suparjo terbukti. Sebagian pasukan Bima Sakti yang berasal dari Zon 530 Brawijaya bergabung ke Kostrad. Sedangkan Zon 454 di Ponegoro menyingkir ke arah sini karena posisi mereka mulai terdesak. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan kita akan semakin buruk. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, menghancurkan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan ke arah basis kita di Pondok Gede. Dan sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pasukan-pasukan yang segera bisa kita mobilisir di Jakarta. Iya, saya kira. Begitu RRI dapat kita kuasai, segera siarkan rekaman ini. Siap.
pendengar sekalian, kini situasi telah dapat kita kuasai baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, ALRI, dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut KUP dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, dan melempar kabinet Trikora ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran? Sarwedi, ia mau bikin tuh di Mapangat ya? Ya, kerjakan sekarang juga.
Senku sudah jatuh, Halim praktis sudah dikuasai mereka. Cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan. Bahkan mungkin juga pengkhianatan. Yang penting, kita harus terus bergerak. Mungkin kita masih punya waktu. Dan